Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Permatari Guna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya, di mana saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh pemberian POC, pupuk organik cair, dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jambu air varietas dahari. Nah, di sini saya akan membahas 4 hal, yaitu introduction atau perkenalan terkait saya sebagai peneliti. Selanjutnya ada pendahuluan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai peneliti, juga terkait proposal penelitian saya dengan judul pengaruh pemberian pupuk organik cair POC NASA dan dosis pupuk NPK Ponska terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jambu air dalhari. Di sini saya akan mengambil POC jenis NASA juga pupuk NPK jenis Ponska. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Di sini pertama-tama di mana jambu air itu semakin berkembangnya zaman semakin diminati, yang sebelumnya hanya sebagai tanaman di pekarangan rumah untuk meneduhkan rumah, untuk meneduhkan halaman, sebagai mempercantik di depan halaman. Semakin berkembangnya zaman, semakin juga meningkat minat meningkat minat dari jambu air itu sendiri. Nah, semakin banyaknya minat dari warga sekitar atau masyarakat sekitar terkait jambu air, dibutuhkannya juga peningkatan produksi. Maka dari itu, peningkatan produksi tersebut harus didukung dengan penggunaan dosis dan jenis pupuk. Nah, di sini maka dari itu saya mengambil 2 faktor, yaitu dari pupuk organik cair tersendiri dan pupuk organik, di mana pupuk pupuk cair tersendiri sebagai pupuk organik dan pupuk kimia yaitu pupuk NPK Ponska. Nah, di sini dalam pupuk organik cair saya mengambil perlakuan menggunakan dan tidak menggunakan. Sementara pada pupuk itu saya mengambil perlakuan dengan dosis. Maka dari itu ada penggunaan dosis dan jenis pupuk. Lalu ada juga mengambil perhatian penuh terhadap dampak negatif jangka panjang. Maka dari itu saya mengambil pupuk organik cair dan juga pupuk kimia. Di mana pupuk kimia sangat terkenal dengan dampak negatifnya dalam jangka waktu panjang, sementara pupuk organik yang dimana unsur haranya itu sedikit jika untuk tanaman. Maka dari itu saya menggabungkan kedua kombinasi atau kekurangan tersebut yang bisa menghasilkan kelebihan yang bisa mendukung peningkatan produksi yang kita butuhkan sebelumnya. Selanjutnya ada juga rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, berapakah aplikasi konsentrasi pupuk organik cair dan dosis pupuk NPK Ponska yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jambu air. Yang kedua itu, apakah interaksi antar pupuk organik tersebut dan pupuk NPK itu tuh dengan konsentrasi dan dosis yang berbeda berpengaruh nyata juga terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jambu air. Nah, selanjutnya di sini juga ada tujuan itu. Tujuan dari penelitian ini ada 3: mengetahui konsentrasi dan dosis terbaik, mempelajari interaksi antar pupuk organik dan pupuk NPK, lalu yang terakhir itu memahami korelasi antar konsentrasi dan dosis yang tepat terhadap pertumbuhan tanaman jambu air. Nah, selanjutnya ada juga landasan teori dan kerangka pemikiran, di mana bisa dilihat bahwa pada gambar 1 skema kerangka berpikir, saya mendapat skema kerangka berpikir itu juga tersendiri dari landasan teori yang saya dapatkan dari banyak sekali jurnal, baik internasional maupun nasional. Yang dimana pada paragraf pertama saya membahas jambu air dengan kemajuan signifikannya belakangan ini membutuhkan perawatan yang lebih ekstra. Dimana yang saya maksud dalam kalimat tersebut itu semakin berkembangnya zaman, semakin majunya zaman, semakin diminati juga jambu air. Maka dari itu peningkatan produksi sangat amat dibutuhkan pada masa-masa sekarang ini, masa-masa kemajuan signifikan untuk jambu air ini. Maka dari itu kita lanjut ke paragraf kedua, kita harus menentukan dosis yang tepat juga untuk jambu air itu tersendiri, karena seperti yang kita tahu ya, dosis itu sangat amat penting dan sangat amat berpengaruh terhadap produksi itu tersendiri. Selanjutnya ada interaksi yang paling berpengaruh terhadap tanaman jambu air. Interaksi antar pupuk organik juga antar pupuk NPK Ponska sangat amat dibutuhkan supaya dampak positif itu
juga berlangsung lama atau berlangsung berkepanjangan. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan hasil karena lebih memperhatikan dosis dan jenis pupuk. Dimana maka dari itu ketika kita memperhatikan 3 paragraf sebelumnya, kita mendapatkan peningkatan hasil karena memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh tanaman jambu air itu tersendiri. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini pada sebab pertama saya membahas morfologi dan syarat tanaman jambu air. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya dibutuhkan terkait dosis, pupuk, interaksi antara keduanya, kita juga membutuhkan bagaimana tanaman jambu air itu tersendiri, bagaimana morfologi dan syarat tanaman jambu air itu tersendiri agar tumbuhnya lebih maksimal juga. Begitu juga pada sebab kedua yaitu varietas jambu air dalahari. Dimana seperti yang kita ketahui varietas jelas membutuhkan lingkungan yang berbeda-beda. Tempat tumbuh yang berbeda-beda. Maka dari itu saya juga membahas terkait varietas tanaman jambu air. Tanaman jambu air yaitu dalahari. Selanjutnya ada pupuk organik cair dan juga sebab ini saya membahas terkait pupuk organik cair itu tersendiri banyak manfaatnya seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu pupuk organik ini menghasilkan hara yang juga dapat memperbaiki agregat tanah, juga memperbaiki susunan-susunan tanah yang sebelumnya terkena dampak dari pupuk anorganik. Selanjutnya saya juga membahas terkait pupuk anorganik, di mana pupuk anorganik merupakan pupuk kimia yang seperti kita ketahui bahwasannya banyak sekali atau kaya akan unsur haranya, sangat amat kaya. Maka dari itu jika terus-terusan digunakan atau terus-terusan diaplikasikan ke tanaman, itu akan sangat amat berdampak buruk terhadap tanah itu sendiri. Selanjutnya saya juga membahas terkait dosis dan konsentrasi, di mana dosis pemupukan itu sangat amat penting karena itu menunjukkan jumlah bahan dalam satuan berat persatuan luas yang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti yang saya bahas juga sebelumnya, jika pupuk anorganik digunakan dengan dosis yang berlebihan, itu akan mengakibatkan sangat amat buruk terhadap tanah dan tanaman itu tersendiri. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana di sini pada metodologi penelitian saya akan membahas terkait waktu, tempat, alat bahan, metode penelitian, pelaksanaan penelitian, juga variabel penelitian. Pada waktu dan tempat saya mengerjakannya itu 1 Februari sampai 30 Agustus 2024 di Desa Tambarrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Persewu, Provinsi Lampung. Selanjutnya alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu polybag, meteran, sprayer, dan HP. Saya juga membutuhkan jambu air varietas dalahari, pupuk NPK Ponska, dan pupuk organik cair NASA. Selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan yaitu RAK. Dimana kenapa saya menggunakan RAK? Itu karena saya melakukannya di lingkungan terbuka atau lingkungan yang bisa banyak dipengaruhi oleh suhu udara, cahaya matahari, yang dimana lingkungannya itu tidak semuanya homogen atau tidak semuanya rata. Pasti ada yang dipengaruhi oleh cahaya yang berbeda dan lain sebagainya. Selanjutnya saya menggunakan 3 ulangan dengan 2 faktor, yaitu faktor pertama penggunaan pupuk organik cair dan faktor kedua dosis pupuk NPK Ponska. Dimana pada faktor pertama saya melakukan 2 perlakuan, yaitu menggunakan dan tidak digunakan. Yang kedua saya menggunakan 4 perlakuan, yaitu 0 gram, 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Nah, di sini pelaksanaan penelitiannya dipersiapkan media tanam, pengaplikasian pupuk NPK, pengaplikasian POC, lalu pemeliharaan dan panen. Variabel penelitian saya ada variabel utama dan variabel pendukung. Variabel utama ada jumlah tunas, jumlah bunga, tinggi tanaman, jumlah bakal buah, jumlah buah panen. Lalu variabel pendukung saya ada pH tanah. Sekian proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.